Tapi dalam Muslim nggak ada sial. Dalam Islam itu nggak ada sial. Karena pada saat orang itu selalu menggerutu terus-menerus kepada Allah, merasa sial kepada Allah, protes kepada Allah, bisa saja orang itu di sini atau di sini ada yang ngomong lama-lama. Pada saat dia sholat, ada yang ngomong tidak baik kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan kami juga sudah bersama Bangji. Assalamualaikum Bangji. Waalaikumsalam Pak. Nah sahabat beriman, kali ini kita ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu mengenai hal-hal yang biasa atau umum terjadi di sekitar kita yang kita tidak tahu bahwa kejadian itu sebenarnya sebagai ujian dan akhirnya menjadikan salah kita di hadapan Allah. Begini Bangji, Pak Ustadz, sering sekali kita mendengar dalam pergaulan sehari-hari di kantor ataupun di mana kata-kata sial. Sebagai contoh misalnya gini Pak Ustadz, wah sialan nih, harusnya bisa nih dapat segini. Nah, jadi seolah-olah kata sial itu menjadi itu sesuatu yang ungkapan rasa kita itu rasa kecewa ya, rasa sedih dan lain sebagainya. Kadang-kadang malah kelewatan kata-kata sialan kamu tuh, nah, malah gitu tuh kelewatan. Nah sebenarnya bagaimana sih seharusnya kita menyikapi kehidupan ini, khususnya untuk mengenai kata-kata sial yang sering sekali kita dengar Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang yang menggerutu atau protes dengan sialan, nah, seperti itu menggerutu atau protes. Masuk ke dalam kategori protes itu. Masuk dalam kategori protes. Kemudian kalau dia protesnya kemudian nyalain dia sendiri atau nyalain orang lain, kemudian dia menggerutu lagi protes. Nah itu ada 3 kondisi. Kalau dia menggerutu atau protes, berarti dia protes terhadap takdir Allah yang pada saat itu baru diberikan kepada dia. Jadi dia tidak iman kepada takdir. Makanya seseorang siapapun, khususnya orang Islam, kalau dia sering bilang sial nih itu menjadi sumpahnya dia yang dia nanti akan sial terus menerus. Karena sebenarnya sesuatu yang terjadi pada diri kita yang diizinkan oleh Allah Ta'ala terjadi itu sebenarnya adalah takdir yang harus kita imani. Takdir enak atau tidak enak harus kita imani dulu. Nomor 1 harus kita imani. Kalau itu enak, ya kita imani bahwa ini semata-mata datangnya dari Allah. Kalau itu tadi takdir yang enak. Kalau takdir yang tidak enak, nah ini orang yang kelasnya agamanya pas-pasan walaupun dia itu sholat setiap hari ya begitu, karena mulutnya itu mudah sekali untuk ngomong, akhirnya sialan nih, aku nggak dikasih sama GM saya kan gitu ya. Kadang-kadang dia maki temannya, sialan kau nih, gara-gara kamu nih, gara-gara kamu. Ketahuan ya kan, kira-kira gitu kan. Apanya yang ketahuan? Yang dia lakukan salah kan. Iya, padahal itu sebenarnya ya Allah aja menjadikan tahu istilahnya. Jadi inilah yang menjadikan itu adalah umpamanya kalau itu kamu, ya kamu melakukan takdir kamu, perjalanan hidup kamu. Dan itu ya nanti suatu ketika ada suatu musibah yang diberikan kepadamu. Saya tidak mendoakan, ini hanya cerita aja, dalam Quran kan seperti itu. Tinggal kamu balapan, musibah itu datang duluan atau kamu tobat duluan, gitu aja. Mudah-mudahan saya dihindari oleh musibah. Amin. Nah, Ustadz, kalau tadi Ustadz bilang
efisiensi yang sejenis itu Yang mana nih? yang tadi lah itu uang, istilahnya uang korupsi dibilang rezeki istilahnya kan. Ini mengorek-orek luka lama nih. Padahal kalau dapat itu selalu bilang apa sih? Alhamdulillah. Nah, Wong itu dari nyuri kok alhamdulillah, itu kan banyak kan, benar nggak sih? betul. Dilalahnya pulang ke rumah, mah ini dapat rezeki. Nah, udah itu uangnya tahu sendirilah. Nah, bagi si istri, bagi si anak yang tidak tahu apa-apa, apakah dapat hukuman juga dari Allah, Ustaz? Makanya Allah itu mencoba menerangkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Bagi si suami nih. Gimana nih Pak? Biarin jago. Terus Iya. dapatnya gimana itu? Bagi si suami harus menjaga semua itu supaya terhindar dari siksa lah istilahnya. Nah, kalau dari Berarti yang uangnya salah tadi, kan ini suami nih. iya. Tapi si istri nggak tahu apa-apa tetap kena ya. Nah, itu jadi gerbong besok di akhirat itu ya begitu. Siapa yang mengajarkan salah, dia akan menjadi lokomotifnya. Berarti ada tuntutan juga dari anak dan istri terhadap suami. Iya. Iya, tuntutan yang sebenarnya nggak perlu dituntut. Besok kalau dihisap kan jelas. Nih, itu dari ambil nyuri, bilangnya alhamdulillah. Loh, ini gimana sih? Malah malaikatnya bingung loh itu. Ini orang kerja mati tanya, itu siapa yang nyatet? Kamu apa aku nih? Alhamdulillah pahala. Emang bisa gitu tuh, dicampur baur begitu tuh. Ya nggak bisa. Itu ya tetap ditulis aktif. Nggak ada. Wah ini bonus anak soleh. Mana anak soleh? Enggak, itu kan ngaku-ngaku aja. Jadi kita harus hati-hati di situ. Pekerjaan itu tetap harus hati-hati. Harus hati-hati beneran. Nah kalau mamanya ya termasuk saya ya gimana saya mau efisiensi ya nggak bisa. Efisiensi paling saya bilang sama anak buah saya, yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, gitu aja. Karena yang punya perusahaan kan saya, jadi saya efisiensi sendiri kan gitu. Anak buah harus, kamu harus ini kurangi yang ini bisa nggak kamu? Insya Allah bisa bos. Ya sudah. Nah itu efisiensi sendiri. Oh iya, betul. Kan beda. Makanya kalau Beda. kamu efisiensi, kan duitnya siapa? Lah itu kan bisa aja proyek itu dihitung rugi, tapi sebenarnya habis proyek udah beli mobil, beli tanah, lah itu mana rugi? Nah, kalau ada anak buahnya Pak Ustadz yang dia mengefisiensikan, nah itu Pak Ustadz hukum. Enggak, Oh gitu Pak? biarin aja. Kenapa Pak? Biar tenggelam ya. Hah? Biar tenggelam. Ya, Kok baik sekali? itu kan gitu ya, kan gitu ya. ya kan urusannya umpamanya, oh pendapatan saya umpamanya Ya. sekian, diambil umpamanya tidak ngomong dengan saya, diambil 10% atau 15% dia nggak ngambil umpamanya, atau 20% nggak ngomong maksud Ya. saya, diambil dia nggak ngomong. Nah itu saya diem aja. Kenapa Pak bisa begitu ya Pak Ustadz? Ya biarin aja, saya ngajarin baik, kalau dia nggak baik kan itu urusan dia, berarti dia belum dapat hidayah gitu aja. Nggak boleh kita juga semata-mata memberitahu atau memperingatkan mereka yang seperti itu Pak Ustadz? Ya, dia kan udah tahu kalau itu bukan uangnya, lah ngapain dia ngasih? Oh iya, iya. Kan dia lupa dengan nafsunya berarti itu Pak Ustadz? Kan sama. Lah kalau mamanya kamu, kalau kamu nggak tahu kan karena itu proyek bancaan. Iya. Lah kalau saya itu mana proyek, nggak ada proyeknya. Nggak ada. Apanya yang mau dibuat bancaan? Kan udah tahu itu uang itu jelas. Uang itu langsung utuh. Iya. Jadi bukan uangnya Orang bukan lain. uangnya orang lain. Honor ya? Iya, bukan ownernya atau pimpronya atau bener, itu bener. kan uang rakyat sebenarnya. Yang kamu ambilin itu kan uang rakyat, ya saya bayar pajak ya kamu ambil di situ termasuk. Sudah jelas salahnya itu ketahuan. Sudah jelas Pak Ustadz. salahnya. Astagfirullah. Makanya orang-orang liberal itu yang ngomongnya efisiensi, kalau saya itu nyuri itu. Tapi Pak Ustadz bisa tetap diem dan menahan diri seperti itu ya Pak Ustadz? Gimana itu Ya. anunya itu Pak Ustadz? Kiat-kiatnya itu gimana tuh bisa gitu? Lah, itu yang jelas kan tahu kalau rezeki itu dari Allah. Kan didolimin itu Pak Ustadz ya, Iya. didolimin tapi Pak Ustadz tetap bertahan aja. Ya nggak apa-apa biar.
biarin aja, apa-apa, nanti Allah mau bagaimana dia mah biarin aja. Tapi ikhlas terus, Ustaz ikhlas begitu. Lah kalau saya ngomong begini kelihatan apa? Berontak apa saya ikhlas? Mereka kan nggak tahu saya sendiri ikhlas apa enggak kan? Kan nanti kalau saya bilang ikhlas, itu konten. Kan mending biasa aja. Ini yang kita perlu ilmunya ini, Bang. Kita jangankan dimain, dikurangi sedikit aja udah ngamuk. Yang Istri nggak istri itu mau minta dibeliin nasi uduk nggak mau aja udah marah loh. patung Iya. yang kita perlu minta rahasia apa sih caranya adalah Bukan rahasia lagi kalau udah nanti dikasih ini. Nah, gimana? dikala kita banyak harta dizolimi mungkin nggak berasa. Tapi giran kita nggak ada atau keterbatasan harta dijolimi. Maksudnya pensiun udah terus didolimi. Maksudnya udah pensiun dijolimi. Nah, ini bukan harta berarti problemnya nih Mas. Itu harta dong. Jadi biasanya dulu itu hobinya zolimi yang orang biasa-biasa, biasanya gitu. Iya, biasanya, makanya biarin aja lah. Jadi sama kalau umpamanya Allah mengizinkan saya dapat rezeki, kemudian ada yang mencoba korek-korek titipan Allah, ya saya biarin aja. Ya biarin aja. Kan udah berkali-kali saya digituin. Dulu ada orang Bantul itu ya begitu-begitu. Tapi ya saya diem aja. Tahu tapi saya diem. Orang Bantul, dia merasa hebat, dia merasa nggak perlu dibantu. Ya seperti itu. Kok jadi saya yang marah ya? Padahal bukan duitnya ya. Ya memang seperti itu. Jadi emang harus biasa. Ya harus biasa karena memang harta itu titipan. Nah, kalau udah tahu itu titipan ya biasa. Kok hanya cuma persoalan mobil mewah hilang hanya cuma 10M. Marah itu gimana? Ji, gimana nih Ji? Maksudnya gimana? Lo kan ada itu teriak-teriak, akhirnya rumahnya dijualin kan gitu, ditawar-tawarin ya memang kan nggak ngerti dulu bagaimana, karena dulunya nggak taunya dia hobinya pamer harta kemana-mana ini naik itu naik ini. Lagi-lagi sesuatu yang berlebihan. Iya sama, ya berlebihan seperti itu. Jadi harus difahami, jangan merasa itu sial. Kalau momennya saya ditolimi, saya nggak akan bilang wah sial, saya nggak mau. Kalau tahu ya saya diuji dengan orang-orang seperti itu aja. Ya ini harus seperti ya sudahlah biarin aja. Biar nanti Allah yang menyelamatkan, udah gitu aja. Itu belajarnya cepat atau lama itu? Itu pertama. Dan susah kembali ya, ke seperti sial itu. lagi Ustaz. Ada sebagian dari teman-teman saya setiap dapat rezeki banyak nih, ini rezeki bener Ustaz. Dia kasih ke pengemis. Memang sih itu suatu wajar, tapi kalimatnya buang sial nih. Sering juga saya dengar itu. Biar nggak celaka maksudnya gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Nggak ada tuntunan dalam syariat Islam, nggak ada tuntunan dalam sunnah seperti itu, ngasih pengemis terus katanya buang sial, itu nggak ada. Itu tidak, dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Kalau dia bilang buang sial, berarti dia memang sudah menghujat apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa harta, dia hujat dengan dia berkata buang sial. Tidak boleh seperti itu. Berarti sialnya itu dikasih. Makanya itu tidak ada. Dan jangan dilakukan seperti itu. Jangan dilakukan. Ngasih pengemis kasih aja, ikhlas karena Allah. Sebenarnya mungkin maksudnya adalah bersedekah Ustadz, biar banyakan orang kan. Pertanyaan saya itu dia Muslim bukan? Muslim Ya Ustadz. sudah, nggak usah diteruskan. Dia sudah salah. Walaupun dia maunya bersedekah, enggak. Orang Muslim tahu yang namanya sedekah. Tapi dalam Muslim nggak ada sial. Dalam Islam itu nggak ada sial. Coba cari mana yang sial. Cari mana yang sial bagi orang Muslim. Dia dapat harta, umpamanya digerogotin oleh orang lain dan tahu bukan sial, diuji oleh Allah Ta'ala.
yang dulu dia bantu sampai dia menemukan jati dirinya, menemukan hartanya menurut dia, dan orang itu menghujat orang yang menolong, menghujat, memfitnah orang yang menolong. Orang yang dulu menolong cukup, itu ujian saya. Padahal itu halal darahnya dari Ustaz. Karena dia sudah mengkhianati. Ya apa-apa, kan ini negara hukum, jadi kan nggak boleh halal-halal. Iya, Ya. ibaratnya. Jadi nggak bisa seperti itu. Cukup aja. Oh, ini ujian saya harus terima. Walaupun dia fitnah di Facebook, di IG umpamanya, nah tetap aja. Kalau memang kita itu di posisi sudah membantu, sudah menolong, dihujat, difitnah, diomongin nggak, senyum aja, senyum. Inilah ujian dari Allah Ta'ala. Semua orang Muslim itu tahu bahwa ujian itu nanti bisa meningkatkan iman kalau seorang Muslim itu bisa menyelesaikan. Itu baru meningkatkan iman. Jadi jangan ngomong aja. Ujian itu kan bisa meningkatkan iman, berhenti dia pasti. Nah, ujian yang meningkatkan iman itu yang bagaimana? Yang dia berhasil, yang dia itu lulus. Kan gitu, baru tingkatkan iman. Allah yang mencatat melalui malaikat raqib. Kalau dia hanya cuma ngomong aja ngalor ngidul, ujian meningkatkan iman, dia nggak nerangin bagaimana cara dia bisa lulus dari ujian itu, ya nggak bisa. Dia hanya cuma bercerita aja. Jadi hanya bukan menyem-menyem, itu cerita nggak selesai. Itu ceritanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Sampai mana ini? Sampai. Nggak ngomong deh. Nggak dijelasin deh. Saya mau ke sampai mana, nggak ngomong deh. Lah kan akhirnya kan nggak tahu dia mau kemana, jelas kemana, ininya di mana kan nggak jelas. Sama aja kalau ujian itu bisa meningkatkan iman. Kalau lulus, saya ulang lagi. Kalau lulusnya gimana ya? Seperti itu, digerogoti, dia maafkan, didoakan agar selamat, dihujat, difitnah sama orang yang dulunya dibantu. Umpamanya dulu dia nggak punya apa-apa, sepeda motor nggak punya, dikasih, ditolong dengan sepeda motor, diajari agama semampu dia, diangkat derajatnya, kemudian dia sudah bisa mencari rezeki melalui orang tersebut. Dia merasa hebat, memisahkan diri, memfitnah orang yang menolong. Ya nggak apa-apa, orang yang menolong tinggal itu ujian saya. Karena orang yang betul-betul imannya kuat kepada Allah Ta'ala, pada saat dia menolong, yang dia butuhkan bukan persoalan terima kasih. Yang dia butuhkan adalah orang tersebut mau menerima pertolongannya dengan ikhlas, cukup. Tidak butuh terima kasih. Mengharapkan keridhaan Allah seperti itu. Iya. Kalau orang masih membutuhkan terima kasih, dia masih punya keinginan. Ditolong kok nggak terima kasih. Nah itu nggak boleh. Susah sekali. Iya. Begitu. Jadi kalau mamanya Haji C, hobinya nganterin istrinya tiap pagi, beli nasi uduk, ke tamjid, ke ini. Kan Haji C nggak butuh terima kasih. Dia mengharapkan keridhaan Allah kali. Iyalah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Aku juga amin. Terima kasih. Tapi sebenarnya kok bisa bertahan itu? Jadi jangan sampai ada kalimat sial itu muncul dari lidah kita, tidak boleh. Bagi yang mendengarkan, apa yang harus kami lakukan seperti Kalau itu? memang orang dekat ya, nggak boleh cukup. Jangan. Itu karena pada saat orang itu selalu menggerutu terus-menerus kepada Allah, merasa sial kepada Allah, protes kepada Allah, bisa saja orang itu di sini atau di sini ada yang ngomong lama-lama. Pada saat dia sholat ada yang ngomong tidak baik kepada Allah Ta'ala. Nah itu namanya skizofrenia. Wujud kalimat di sini menghujat Tuhan, menghujat Allah. Bisa dajjal itu juga Pak Ustaz? Ya itulah dajjal. Astagfirullah. Karena itu skizofrenia nggak ada obatnya. Cuma kasih obat penenang, dia nggak bisa tidur seperti itu. Kalau umpamanya dia itu
ada ujian kemudian wah saya sial begini. Momennya kan sering. Iya, Saya betul. salah kalau begini. Saya salah nih kayak begini. Dan itu nggak cuma sekali, 2 kali, 10 kali terus. Nah itu nanti lama-lama lihat pisau seneng suruh tusuk perutmu gitu. Itu di sini. Nah itu namanya skizofrenia karena dia selalu takdir Allah itu diterima dengan hujatan, diterima dengan penyesalan, bukan penyesalan ya. Kalau penyesalan kan dia nyesel ya. Nyesel ya. Diterima dengan protes lah, ya protes. Tidak terima, itu juga tidak boleh. Nah itulah skizofrenia itu munculnya seperti itu. Kayak umpamanya ibu-ibu, ini sering nih ya, saya kan nangani yang skizofrenia itu alhamdulillah sangat sering. Ibu-ibu datang kepada saya bilang, Ustadz saya itu kalau sholat sunat tahajud, kenapa kok ada yang menghujat Allah ya? Kalau sunat wajib, enggak Ustadz, tahajud aja. Oke. Paham langsung saya. Kenapa itu Ustaz? Nah, saya bercerita, Bu, kayaknya Ibu sudah rajin tahajud, rajin baca Quran. Oh iya, saya kalau baca Quran juga ada yang menghujat Allah gitu. Nah, itu pas saya ngomong itu dia ingat, oh iya, saya pas baca Quran ada yang menghujat Allah. Jadi di 2 titik, yaitu tahajud sama baca Quran. Kalau sholat biasa, dia enggak ada suara. Nah disitulah saya bercerita, Ibu, kayaknya Ibu itu mencoba dekat kepada Allah Ta'ala dengan menambahkan sunnah sholatnya, dengan rajin membaca Qurannya. Tetapi pada saat Ibu sudah rajin itu, kayaknya Ibu ada masalah. Masalah itu yang menjadikan Ibu itu protes kepada Allah. Protesnya kurang lebih begini loh. Doa pada saat sholat itu doanya, ya Allah, saya itu sudah tahajud, saya sudah baca Quran, dan setiap hari saya baca Quran, setiap hari saya bangun malam, Sholat tahajud. saya sholat tahajud. Kenapa masalah ini tetap aja? Apa kekurangan saya, ya Allah? Apa? Dan itu dilanturkan. Saya yang ngomong begitu, ibunya bilang, betul Ustaz, saya memang seperti itu. Ibu ada masalah apa? Begini Ustaz, jujur saya dulu nggak pernah ada masalah apa-apa. Tapi sebelum saya ada suara itu, suami saya selingkuh Ustaz. Jadi saya itu seperti protes kepada Allah Ta'ala yang Ustaz tadi cerita, yaitu maksud saya, Bu, jangan lagi seperti itu, mau Ustaz. Itu kan ujian ibu. Ibu itu kan ujian itu kan macam-macam. Cobalah sekarang didiskusikan dengan suami, Bapak kenapa selingkuh? Apakah saya kurang? Apakah saya ini? Apakah ini? Atau Bapak bagaimana dengan wanita yang diselingkuhi? Ngobrol lah, buka. Nah, nanti cari solusinya. Oh gitu ya? Iya. Gimana sekarang? Oh iya, insya Allah paham. Kemudian saya ajak doa, alhamdulillah. Besoknya lagi datang. 1 bulan. Gimana Bu suara yang menghujat Allah? Dan alhamdulillah sudah hilang. Alhamdulillah. Umur berapa kira-kira Ustaz? Ya kalau tadi saya bilang, apakah saya kurang Pak? Itu ya sudah ngerti lah. Oh sudah berumur. Di atas 50. Ya ngerti sendiri tuh. Iya toh? Iya. Awang namanya umur baru puluhan aja sudah banyak kurangnya ya. Kok ketawa ya kan? Gitu ya. Apa sih? Skizofrenia ini diderita oleh anak sebelum balik, bisa nggak Ustaz? Oh, saya belum pernah dapat seperti itu. Saya belum pernah dapat pasien yang anak kecil skizofrenia. Tetapi kalaupun itu ada skizofrenia itu dari orang tua. Sebab anak ini masih SD Ustaz. Mendapat perlakuan dari orang tuanya berlebihan, galak gitu. Bener. Nah, sehingga itu anaknya itu ya, terus. betul. Itu bisa. Jadi walaupun dia tidak ada salah dan dosa, tetapi kalau si anak itu melakukan suatu kesalahan, jin itu tetap masuk. Skizofrenia itu kan jin terkunci oleh ifrit, terkunci oleh dajjal, seperti itu. Maksudnya anak ini kesalahan apa Ustaz? Ya marah sama orang tuanya, kemudian dia nangis terus-menerus, sehingga skizofrenianya itu nanti macam-macam. Saya nggak tahu ya, bisa aja suruh mukul ayahnya, suruh kabur dari rumah, disuaranya seperti itu,
atau suruh bunuh diri umpamanya. Yang ada dia ketakutan terus. Kalau ketakutan terus ini bisa belum masuk ke skizofrenia, tetapi dia masuk kesurupan. Jadi pada saat dia ketakutan itu, karena sering dimarahin, masuklah jin khusus, jin yang ketakutan sama seperti pikirannya dia, si adik itu. Dan itu nggak bisa diapa-apain sudah. Itu selalu ketakutan dia, selalu ketakutan. Jadi serba salah, udah nggak bisa berpikir jernih lagi. Ya, makanya di situ itulah cara secara Islami ada akhlak yang harus dirubah. Makanya kenapa Rasul itu sebagai uswatun hasanah, yaitu contoh yang baik. Jadi istilahnya ketakutan berlebih tidak boleh. Tapi kalau si adik, si anaknya tadi dimarahin sama orang tuanya, si anak itu menjadikan penyakit skizofrenia, ketakutan terus sampai meninggalnya, ayahnya bertanggung jawab. Di ayahnya tetap bertanggung jawab di akhirat kelak. Makanya harus hati-hati. Islam itu mengajarkan kebaikan. Makanya kalau saya bilang Islam itu tidak ada yang namanya sial, itu tidak ada. Islam itu adanya syukur. Kalau salah, tobat. Sudah. Yang mau menjadikan kita itu mendapatkan takdir enak, syukuri. Kemudian hafalin bahwa takdir itu dari Allah Ta'ala, dan terus bersyukur atas takdir itu, walaupun itu terus menerusan. Tiap hari kita harus bersyukur atas takdir yang dulu kita diberikan. Hingga sampai sekarang itu harus kita syukuri terus. Nah, kalau takdir yang tidak enak, ya tetap disyukurin bahwa kita itu ada yang kurang di hadapan Allah Ta'ala. Takdir yang tidak enak dipukul sama orang lain di jalan, dan orangnya tidak tahu siapa yang mukul, berarti dulu pernah menjadikan orang lain tidak enak dan dia pergi sehingga tidak ketahuan. Ya seperti itu aja sih. Dia juga pernah menulis surat kaleng pada orang tuanya. Nah, seperti itu juga. Terus surat kaleng orang tua. Lah kan saking jengkelnya, ancaman orang tuanya ketakutan, ya dia seneng. Nah, besok dipukul sama orang dia di luar. Balasannya seperti itu, dan dia nggak akan tahu. Karena banyak teman-teman dakwah itu tidak mengajarkan hal seperti itu. Jadi pokoknya yang terjadi sekarang itu ya sekarang. Yang dulu udah lewat. Nah, yang dulu itu udah lewat. Jadi hidupnya yang dulu ya lewat akhirnya. Udah masuk neraka akibat dosa yang dulu. Iya. Jadi kayak multi level gitu dia, Haji, ada upline downline. Iya sih. Iya. Insya Allah seperti itu. Segala sesuatu terjadi itu ada sebab musabab, tidak mungkin tiba-tiba. Pasti ada sebabnya. Jadi jangan berpikiran bahwa kamu orang yang tidak pernah salah, saya bilang prank. Nah, Masya Allah. Enggak ada orang yang nggak salah. Enggak ada. Jadi di sini harus difahami bahwa kita harus menyadari bahwa kita sebagai umat Islam masih banyak kesalahan. Ya, harus kita tutupi dengan tobat. Kemudian kita juga belajar tidak salah lagi. Belajar lagi, kita tutup dengan tobat. Belajar tidak salah lagi. Belajar menjadi yang baik terus. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi nggak terpotong istilahnya. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Waduh, bagus sekali penjelasannya mengenai kata-kata sial itu. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya sial itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada ujian atas perbuatan kita. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai kata-kata sial tadi. Hati-hati kita dalam mengucapkan satu kata-kata agar tidak menjadi salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan kami. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.